mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Ibu Siti Muslihah. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia yang kuat, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk memulai acara diseminasi pada pagi hari ini, kita lanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh Ibu Dwi Susanti dan Bapak Alif Budi akan berbagi kepada kita tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif, dan kita rekan-rekan semua semoga nanti bisa mengambil inti dan mengambil pelajaran positif dari kegiatan diseminasi ini sehingga nanti dapat memajukan pendidikan khususnya di SD Mangunharjo ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi semangat dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Umi dan Ibu Dwi Susanti. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurulifah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Susanti. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang saya hormati kepada
kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan rekan-rekan guru semua SD Negeri Mangunharjo 01. Tidak lupa salam sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pagi hari ini di hari Jumat Kliwon bisa berkumpul di kantor SD Mangunharjo 1, yaitu dalam acara Diseminasi Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif modul 1.4. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan yaitu aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif hari ini yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri Dwi Susanti dan Muhammad Ali Budi. Salam guru penggerak atas 11 Kabupaten Batang. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan pengajaran yang pertama yaitu proses memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup. Yang selanjutnya itu pendidikan, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya. Dasar pendidikan yang menuntun, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak yaitu meliputi kodrat alam. Kodrat alam di sini yaitu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat tersebut yaitu sudah tumbuh sejak anak tersebut itu lahir ke dunia. Yang kedua yaitu meliputi kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini sebagai seorang pendidik yaitu kita hanya mengikuti kodrat yang dimiliki oleh siswa yaitu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi di era sekarang ini yaitu kita itu mendidik tidak hanya memberikan pandangan saja nih, karena sekarang sudah menggunakan IT. Nah dari situ kita hanya mengikuti kodrat anak tersebut. Ya, ayo selanjutnya. Budi pekerti. Budi pekerti di sini merupakan keselarasan yang meliputi keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan rasa. Di sini budi pekerti itu kita menanamkan kepada anak didik kita yaitu untuk saling menghormati, saling menyayangi antara yang lebih tua dengan sesama teman yang lebih kakak kelas mungkin deh, kakak kelas atau adik kelas kita memberikan contoh yang lebih baik. Dengan budi pekerti tersebut mungkin anak di zaman sekarang ini sudah berkurang. Kalau kita sebagai seorang pendidik tidak memberikan budi pekerti atau mungkin pengertian untuk mengenal lingkungan deh. Kalau bahasa Jawanya itu sopan santun, salah satunya seperti itu. Ayo selanjutnya Bapak. Ayo. Yang seterusnya yaitu konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol institusi. Yang keenam, keyakinan yang lebih baik. Dengan budi pekerti
tersebut mungkin anak di zaman sekarang ini sudah berkurang. Kalau kita sebagai seorang pendidik tidak memberikan budi pekerti atau mungkin pengertian untuk mengenal lingkungan, gitu. Kalau bahasa Jawanya itu sopan santun, salah satunya seperti itu. Ayo, selanjutnya Bapak. Ayo. Yang seterusnya yaitu konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang seterusnya yaitu segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu meliputi pendidikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki positif intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu meliputi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu meliputi hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini meliputi 1. Menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam yaitu murid menjadi rendah hati. Yang penghargaan. Penghargaan di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan sifat iri pada anak didik kita, yang ketiga mematikan kreativitas,
Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Yang seterusnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, meliputi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Di sini restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol meliputi dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini pemaparan selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ali Budi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu meliputi pendidikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki positif intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu meliputi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu meliputi hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini meliputi 1. Menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam yaitu murid menjadi rendah hati. Yang penghargaan di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan sifat iri pada anak didik kita, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Yang seterusnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses,
meliputi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Di sini restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol meliputi dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini pemaparan selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ali Budi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu Guru di dalam ruangan ini. Kepada yang saya hormati Bapak Rezeki Tulus MPD yang sedang berhalangan karena ada tugas kedinasan di luar, kemudian Ibu Nur Khalifah SPDSD, kemudian Ibu Alin, kemudian Ibu Rinawati SPD, Ibu Siti Musliha SPDI, Bapak Afif AMD, Ibu Dwi Susanti, Bapak Emilian Arifin SPD, dan Ibu Sulistiyoningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Dwi Susanti dalam diseminasi kami CGP Angkatan 11. Adapun tema yang kami ambil adalah filosofi kiajar Dewantara dan budaya positif. Baik, konsep disiplin dengan identitas sukses melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susanti, bahwa ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek dengan adanya monitoring berkelanjutan, stimulus, kemudian respon murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebetulnya di SMP Nonarjo 1 ini sudah banyak yang lulus program calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Rinawati Angkatan 6 dulu, kemudian disusul oleh Ibu Sulistiyoningrum pada Angkatan 7 yang sekarang menjadi pengajar praktik. Selanjutnya ada juga Pak Emilian Arifin SPD dan Ibu Nur Khalifah SPDSD juga sudah lulus di Angkatan 9, dan ini Angkatan 11 saya dan Ibu Dwi Susanti meneruskan. Semoga tahun depan ada yang bisa menyusul Ibu Siti Musliha. Mari kita doakan bersama. Sebetulnya saya seperti memberi garam di
kesempatan karena sudah terbukti beliau sudah pada lulus dan meningkatkan pengalamannya. Ada yang sudah menjadi pengajar praktik. Jadi di sini saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja karena beliau semua sudah lebih kompeten dan lebih memahami. Jadi saya hanya merefresh pembelajaran yang sudah beliau alami sebelumnya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali ke restitusi. Restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya sehingga murid tahu konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat adalah teori kontrol, di mana murid memegang kendali atas kontrol dirinya. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next, Pak Rifin. Terima kasih Pak Rifin atas bantuannya menjadi operator kami. Terima kasih juga kepada Bu Nur Khalifah atas sponsorshipnya, spanduknya. Semoga usahanya lancar dan jaya, ekspor jeruk keluar negeri ke Eropanya ya Mbak. Oke, terima kasih sudah dibantu spanduk secara cuma-cuma untuk kami berdua. Beliau eksportir daun jeruk ke Eropa, semoga tambah sukses Ibu. Kemudian konsep disiplin dan pendekatan restitusi sebagai sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh dosen dalam bukunya pada tahun 2004. Kemudian masih terkait mengenai restitusi tersebut, ada ciri-ciri restitusi. Ada 5 ciri dari restitusi, bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Hubungan yang harmonis, maka dakwah menjadi manis. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kalau sesuatu yang dipaksa itu tidak enak. Jadi tawaran itu untuk merangsang, bukan untuk hal yang negatif sehingga dapat terlaksana tanpa paksaan. Kemudian restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kata kuncinya adalah menuntun. Untuk yang kelima, ciri dari restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Next, kemudian ada perbedaan di mana ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR-nya. Ada 3 tindakan, yaitu hukuman, konstitusi, dan restitusi. Hukuman, ada contoh misalnya dalam poin yang pertama adalah guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR tersebut. Siswa tersebut dihukum menghormati bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua, guru marah sehingga siswa pun menjadi takut dengan amarah dari guru yang meledak seperti itu. Kalau konstitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, misalnya guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan
sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada pengalaman agar murid tersebut menjadi paham atas apa konsekuensi yang dia berbuat dari tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan tegasnya guru, kemudian ada relasi keluaran di mana murid akan contoh misalnya dalam poin yang pertama adalah guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR tersebut. Siswa tersebut dihukum menghormati bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua, guru marah sehingga siswa pun menjadi takut dengan amarah dari guru yang meledak seperti itu. Kalau konstitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, misalnya guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada pengalaman agar murid tersebut menjadi paham atas apa konsekuensi yang dia berbuat dari tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan tegasnya guru, kemudian ada relasi keluaran di mana murid akan lebih menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan dari masalah yang ada tersebut. Guru di sini menjadi terbuka, kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, Pak Ibu. Oh, ice breaking. Oh ya, biar tidak tegang, mari kita ice breaking. Yang sederhana saja, berdiri Bapak Ibu. Sepertinya Mbak Adi tegang sekali. Mas Abib semalam jadi panitia 17 sampai jam 3 pagi, seperti yang ngantuk sekali. Baik, mari tangannya kita julurkan ke depan. Oke, kemudian ke samping. Oke, seperti guru PJOK ya, saya mantan pecatat guru PJOK. Tangan ke atas. Oke, tepuk tangan, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Pinara duduk kembali di singgasana yang terhormat. Baik, saya teruskan agar tidak tegang. Terima kasih ice breakingnya Pak Arifin. Ya, harusnya tadi ice breakingnya di sesi Bu Santi ya, karena spesialis kelas 1. Baik, terima kasih. Semoga tidak membuat kita menjadi jenuh, menjadi refresh kembali. Next Pak Arifin, terima kasih Pak. Baik, beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini kami paparkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya. Bertahan hidup, manusia mencukupi kebutuhannya di bertahan hidup itu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, bisa mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Seperti itu semua sekarang sudah berbayar ya, dan harus menggunakan uang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan yang utama dalam hidup manusia adalah disayangi dan diterima. Jadi sebanyak apapun manusia uang yang dimiliki, kalau tidak ada kasih sayang di keluarganya, rumah tangganya, tidak ada rasa diterima, saling memiliki, maka orang tersebut tidak bisa menikmati
kebahagiaan dalam hidupnya karena merasa kesepian. Banyak sekarang peristiwa seperti itu di negara lain, contohnya di Jepang, Korea, karena sudah bahagia dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan kasih sayang, hidup sendiri sampai tua. Bahkan di Jepang itu ada budaya baru, istilah Jepangnya apa saya lupa, itu sampai hidup sendiri sampai tua, meninggal bahkan tidak ada yang tahu, tidak menikah dan lain sebagainya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Semoga di Indonesia tidak menjadi sebuah budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan terhadap diri, kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dalam hidup tanpa ada tekanan, kemerdekaan dalam mencari ekonomi, pendidikan, interaksi dengan sesama, dan dalam kehidupan politik, hukum, dan berbangsa. Ada kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul, ya? Terima kasih. Next, Pak Ipin. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya. Misalnya dalam poin yang pertama adalah guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR tersebut. Siswa tersebut dihukum menghormati bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua, guru marah sehingga siswa pun menjadi takut dengan amarah dari guru yang meledak seperti itu. Kalau konstitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, misalnya guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada pengalaman agar murid tersebut menjadi paham atas apa konsekuensi yang dia berbuat dari tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan tegasnya guru, kemudian ada relasi keluaran di mana murid akan lebih menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan dari masalah yang ada tersebut. Guru di sini menjadi terbuka, kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, Pak Ibu. Oh, ice breaking. Oh ya, biar tidak tegang, mari kita ice breaking. Yang sederhana saja, berdiri Bapak Ibu. Sepertinya Mbak Adi tegang sekali. Mas Abib semalam jadi panitia 17 sampai jam 3 pagi, seperti yang ngantuk sekali. Baik, mari tangannya kita julurkan ke depan. Oke, kemudian ke samping. Oke, seperti guru PJOK ya, saya mantan pecatat guru PJOK. Tangan ke atas. Oke, tepuk tangan, tepuk semangat. 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 Terima
kembali di singgasana yang terhormat. Baik, saya berikan agar tidak tegang. Terima kasih ice breakingnya Pak Arifin. Ya, harusnya tadi ice breakingnya di sesi Bu Santi ya, karena spesialis kelas 1. Baik, terima kasih. Semoga tidak membuat kita menjadi jenuh, menjadi refresh kembali. Next Pak Arifin, terima kasih Pak. Baik, beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini kami paparkan ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya. Bertahan hidup, manusia mencukupi kebutuhannya di bertahan hidup itu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, bisa mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Seperti itu semua sekarang sudah berbayar ya, dan harus menggunakan uang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan yang utama dalam hidup manusia adalah disayangi dan diterima. Jadi sebanyak apapun manusia uang yang dimiliki, kalau tidak ada kasih sayang di keluarganya, rumah tangganya, tidak ada rasa diterima, saling memiliki, maka orang tersebut tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya karena merasa kesepian. Banyak sekarang peristiwa seperti itu di negara lain, contohnya di Jepang, Korea, karena sudah bahagia dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan kasih sayang, hidup sendiri sampai tua. Bahkan di Jepang itu ada budaya baru, istilah Jepangnya apa saya lupa, itu sampai hidup sendiri sampai tua, meninggal bahkan tidak ada yang tahu, tidak menikah dan lain sebagainya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Semoga di Indonesia tidak menjadi sebuah budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan terhadap diri, kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dalam hidup tanpa ada tekanan, kemerdekaan dalam mencari ekonomi, pendidikan, interaksi dengan sesama, dan dalam kehidupan politik, hukum, dan berbangsa. Ada kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul, ya? Terima kasih. Next Pak Arifin. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya. Seperti guru PJOK ya, saya mantan pecatat guru PJOK. Tangan kanan, oke. Tepuk tangan, tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Pinara duduk kembali di singgasana yang terhormat. Baik, saya berikan agar tidak tegang. Terima kasih ice breakingnya Pak Arifin. Ya, harusnya tadi ice breakingnya di sesi Bu Santi ya, karena spesialis kelas 1. Baik, terima kasih. Semoga tidak membuat kita menjadi jenuh, menjadi refresh kembali. Next Pak Arifin, terima kasih Pak. Baik, beranjak ke
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini kami paparkan ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya. Bertahan hidup manusia mencukupi kebutuhannya di bertahan hidup itu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, bisa mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Seperti itu semua sekarang sudah berbayar ya, dan harus menggunakan uang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan yang utama dalam hidup manusia adalah disayangi dan diterima. Jadi sebanyak apapun manusia uang yang dimiliki, kalau tidak ada kasih sayang di keluarganya, rumah tangganya, tidak ada rasa diterima, saling memiliki, maka orang tersebut tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya karena merasa kesepian. Banyak sekarang peristiwa seperti itu di negara lain, contohnya di Jepang, Korea, karena sudah bahagia dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan kasih sayang, hidup sendiri sampai tua. Bahkan di Jepang itu ada budaya baru, istilah Jepangnya apa saya lupa, itu sampai hidup sendiri sampai tua, meninggal bahkan tidak ada yang tahu, tidak menikah dan lain sebagainya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Semoga di Indonesia tidak menjadi sebuah budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan terhadap diri, kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dalam hidup tanpa ada tekanan, kemerdekaan dalam mencari ekonomi, pendidikan, interaksi dengan sesama, dan dalam kehidupan politik, hukum, dan berbangsa. Dan kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul, ya? Terima kasih. Next, Pak Ibi. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya, beliau 14-15 tahun ya Pak. Bu Susati jalan 20 apa ya Bu? Bu Susati lebih luar biasa lagi. Ibu Nur Khalifah juga, Ibu Siti, nah Ibu Najin ke belakang. Kemudian Ibu Andin dan Bapak Afif ini sedang meniti karir pertama. Semoga diberikan kemudahan, semangat, dan perkembangan karir yang lebih baik lagi. Penghukum, saya kira ini pernah kita mengalami sebagai terhukum, tapi kalau di posisi di sekolah kita terkadang pilih, kadang menjadi penghukum, dan ini adalah paradigma lama. Kemudian harus kita jauhi poin yang ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum bisa membuat anak trauma, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga susah untuk hilang sampai tua. Pembuat merasa bersalah ini berbeda lagi sudut pandangnya, tapi sama-sama kurang baik karena membuat anak menjadi
teringat, terngiang-ngiang, dan merasa bersalah, sulit bangkit, bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai teman, nah ini baik sekali posisi ini karena guru jadi teman bagi peserta didiknya, kemudian ada hubungan yang harmonis, ada saling relasi memburukan, ada sehingga anak dan guru itu tidak ada sekat, jadi dalam pembelajaran lebih bisa mudah diterima oleh mereka dan guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada sebagai manajer, posisi kontrol, bertindak sebagai manajer, sebagai pimpinan atau sehingga bisa menghandle murid di kelas seperti itu. Kemudian ada juga sebagai posisi pemantau, hanya memantau bagaimana hukum dan berbangsa dan kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul ya? Terima kasih. Next Pak Ipin. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya, beliau 14-15 tahun ya Pak. Bu Susanti jalan 20 apa ya Bu? Bu Susanti lebih luar biasa lagi. Ibu Nur Khalifah juga, Ibu Siti, nah Ibu Majid ke belakang, kemudian Ibu Andin dan Bapak Afif ini sudah meniti karir pertama. Semoga diberikan kemudahan, semangat dan perkembangan karir yang lebih baik lagi. Penghukum saya kira ini pernah kita mengalami sebagai terhukum, tapi kalau di posisi di sekolah kita terkadang hilaf, kadang menjadi penghukum, dan ini adalah paradigma lama. Kemudian harus kita jauhi poin yang ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum bisa membuat anak trauma, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga susah untuk hilang sampai tua. Pembuat merasa bersalah ini berbeda lagi sudut pandangnya, tapi sama-sama kurang baik karena membuat anak menjadi teringat, terngiang-ngiang, dan merasa bersalah, sulit bangkit, bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai teman, nah ini baik sekali posisi ini karena guru jadi teman bagi peserta didiknya, kemudian ada hubungan yang harmonis, ada saling relasi memburukan, ada sehingga anak dan guru itu tidak ada sekat, jadi dalam pembelajaran lebih bisa mudah diterima oleh mereka dan guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada sebagai manajer, posisi kontrol, bertindak sebagai manajer, sebagai pimpinan atau sehingga bisa menghandle murid di kelas seperti itu. Kemudian ada juga sebagai posisi pemantau, hanya memantau bagaimana perkembangan peserta didik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan masukan atau kontrol terhadap siswa tersebut. Baik, next Pak Riki. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang kami angkat adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
ada beberapa yang muncul penghukum, misalnya guru menghukum siswa tersebut dengan menghadik, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ada juga misalnya guru zaman dulu tiba-tiba menampar atau dan lain sebagainya, menendang dan lain sebagainya, tindakan fisik itu yang dulu tidak baik. Kemudian pembuat rasa bersalah dengan kalimat berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru itu kecewa sama kamu. Itu siswanya kalau yang halus kadang menjadi tertanam, menjadi gimana ya, menjadi merasa bersalah yang tidak hilang-hilang. Sebagai teman, kalimatnya, ayolah, kamu sudah tertib, buat Pak Guru banget. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi lebih adem, siswa lebih senang, guru juga tenang karena tidak marah-marah. Kemudian pemantau kalimatnya misalnya kamu melanggar apa aturan dan konsekuensinya, seperti itu. Kemudian manajer kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, seperti itu. Baik, next Pak Ripin. Karena ini hari Jumat, sebentar lagi aja dan ibu-ibu ada jadwal kerja. Karena di SD kami ibu-ibunya sedang cinta kesehatan, olahraga, tertib, jadwal minggunya di gym setiap hari Jumat, seperti itu. Keyakinan kelas, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 7 sampai 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Keyakinan kelas dibentuk antara guru dan siswa di kelas dengan memperhatikan hal-hal diantaranya adalah lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah. Hukum dan berbangsa dan kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai kadang kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani, seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Betul ya? Terima kasih. Next Pak Ibi. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yainal tentunya lebih lama dari saya, beliau 14-15 tahun ya Pak. Bu Sukati jalan 20 apa ya Bu Sukati lebih luar biasa lagi. Ibu Nur Khalifah juga, Ibu Siti, nah Ibu Majid ke belakang, kemudian Ibu Andin dan Bapak Afif ini sedang meniti karir pertama. Semoga diberikan kemudahan, semangat dan perkembangan karir yang lebih baik lagi. Penghukum saya kira ini pernah kita mengalami sebagai terhukum, tapi kalau di posisi di sekolah kita terkadang hilang, kadang menjadi penghukum, dan ini adalah paradigma lama. Kemudian harus kita jauhi
poin yang ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum bisa membuat anak trauma, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga susah untuk hilang sampai tua. Pembuat merasa bersalah ini berbeda lagi sudut pandangnya, tapi sama-sama kurang baik karena membuat anak menjadi teringat terngiang-ngiang dan merasa bersalah, sulit bangkit, bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai teman, nah ini baik sekali posisi ini karena guru jadi teman bagi peserta didiknya, kemudian ada hubungan yang harmonis, ada saling relasi memburukan, ada sehingga anak dan guru itu tidak ada sekat, jadi dalam pembelajaran lebih bisa mudah diterima oleh mereka dan guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada sebagai manajer, posisi kontrol, bertindak sebagai manajer, sebagai pimpinan atau sehingga bisa menghandle murid di kelas seperti itu. Kemudian ada juga sebagai posisi pemantau hanya memantau bagaimana perkembangan peserta didik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan masukan atau kontrol terhadap siswa tersebut. Baik, next Pak Riki. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang kami angkat adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada beberapa yang muncul penghukum, misalnya guru menghukum siswa tersebut dengan menghadik patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ada juga misalnya guru zaman dulu tiba-tiba menampar atau dan lain sebagainya, menendang dan lain sebagainya, tindakan fisik itu yang tidak baik. Kemudian pembuat rasa bersalah dengan kalimat berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru itu kecewa sama kamu. Itu siswanya kalau yang halus kadang menjadi tertanam, menjadi gimana ya, menjadi merasa bersalah yang tidak hilang-hilang seperti itu. Sebagai teman, kalimatnya, ayolah, kamu sudah tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi lebih adem, siswa lebih senang, guru juga tenang karena tidak marah-marah. Kemudian pemantau kalimatnya misalnya kamu melanggar apa aturan dan konsekuensinya seperti itu. Kemudian manajer kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini seperti itu. Baik, next Pak Ripin. Karena ini hari Jumat, sebentar lagi aja dan ibu-ibu ada jadwal kerja. Karena di SD kami ibu-ibunya sedang cinta kesehatan, olahraga, tertib, jadwal minggunya di gym setiap hari Jumat seperti itu. Keyakinan kelas bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 7 sampai 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Keyakinan kelas dibentuk antara guru dan siswa di kelas dengan memperhatikan hal-hal diantaranya adalah lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah. Filosofi Giajar Dewantara dan juga budaya bersih kita tutup. Saya ingin memberikan umpan balik kaitannya dengan kegiatan pada hari ini. Ucapkan terima kasih
yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhammad Ali Budi dan juga Ibu Dwi Susanti yang alhamdulillah lebih dari 1 jam sudah memberikan pemaparan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Kaitannya dengan budaya positif ini sangat luar biasa apabila kegiatan kita bisa mengimplementasikan budaya positif pada sekolah SD Negeri Mangunharjo 01. Tadi sudah diterangkan dengan jelas kaitannya 5 posisi kontrol itu ya, itu sangat baik sekali apabila diterapkan di minimal di kelas masing-masing. Mungkin kita bisa menerapkan dari posisi yang ketiga itu sebagai teman, itu betul-betul nanti kita tingkatkan lagi posisi yang keempat sebagai pemantau, dan juga yang utama kita bisa menerapkan posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Harapannya seperti itu. Tadi ya sudah diterangkan oleh Bu Dwi Susanti dan juga Bapak Ali Budi kaitannya dengan segitiga restitusi. Ini kita sangat baik sekali, sangat bagus sekali apabila kita terapkan di setiap kegiatan. Apabila anak itu memiliki masalah kaitannya dengan apapun yang ada di sekolah ini, kita sebagai guru memiliki respon yang positif, yaitu dengan melaksanakan itu kegiatan segitiga restitusi. Ini luar biasa apabila diterapkan dengan konsisten, maka sekolah kita pasti akan memiliki sebuah budaya, karena budaya itu merupakan nilai tertinggi. Jadi untuk mendapatkan sebuah budaya kita diawali dari kegiatan pembiasaan. Kalau kegiatan pembiasaan itu berjalan dengan konsisten terus menerus, maka akan tercipta sebuah karakter. Dari karakter yang dijalankan secara terus menerus, dan ini akan menjadikan sebuah budaya. Jadi budaya itu tidak terjadi dengan semata-mata kita membalikan telapak tangan langsung jadi, tapi itu sebuah proses yang harus kita jalani secara terus menerus, secara konsisten. Itu merupakan sebuah budaya. Kita awali dari mulai sekarang kaitannya untuk mewujudkan budaya positif di SD Negeri Mangunharjo 01. Kita hilangkan istilah-istilah yang negatif seperti bullying dan lain sebagainya untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, sehingga mewujudkan sebuah iklim yang positif yaitu budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Budi dan juga Ibu Dwi Susanti yang telah memberikan ilmunya, mengingatkan pada saya juga, dan juga Ibu Nur Khalifah yang telah berkesempatan lebih awal sebagai guru penggerak yang nomor 9. Jadi sebagai pengingat kepada diri saya juga. Terima kasih Pak Ali Budi untuk mewujudkan budaya positif. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diterapkan secara konsisten dan terus menerus. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita akhiri dengan doa. Semoga kegiatan hari ini selalu diberikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdana ini anda ya ya Rabbana alhamdu kama ya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan diseminasi filosofi Gezer Dewantara dan juga budaya positif dalam keadaan lancar, dan mudah-mudahan ilmu yang kami dapat hari ini bisa kami terapkan, bisa kami implementasikan dalam kehidupan yang nyata, yaitu mewujudkan budaya positif di SD Negeri Mangunharjo 01. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, pemimpin kami, saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dari doa kita tadi dapat mempermudah dalam keuangan serta dalam serta dapat menerapkannya secara konsisten di sekolah. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Burung menawan, burung cendrawasih, hinggap di pohon hampir jatuh, hinggap di pohon hampir jatuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kalian tepuk semangat dulu. Gimana caranya tepuk semangat, ayo? Dan ding ding ding, dung dung dung. Terus dung dung dung. Dan ding 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 dung dung dung. Terima kasih. Masih semangat kan? Iya. Sekarang Bu Anti mau membuat kesepakatan kelas. Sebelum kalian mulai pembelajaran, kalian harus membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Setuju? Setuju. Sekarang sebelum membuat kesepakatan kelas, Bu Anti punya salah satu ini. Nanti kalian menulis contoh. Misalkan kan ada tata tertib di kelas kalian masing-masing kan sudah ada. Nah, contoh misalkan datang ke sekolah sebelum pukul 7. Nah, itu budaya positif ya. Jangan dikasih jangan, tidak boleh, itu tidak boleh. Membuat kalian itu oh iya seperti ini. Nah, nggih. Membuat diri kalian itu untuk lebih baik, nggih. Nah, berusaha nggih. Nah, kalian ini dibagi sama Bu Anti itu satu-satu. Terserah kalian. Nanti setelah membuat semua, kalian nanti menempelkan di sini, nanti Bu Anti menulis ya. Kesepakatan kelas. Kalau misalkan nanti ada yang sama, Bu Anti nanti ngambil satu-satu ya. Sudah ya, mulai ya. Mudah? Tahan nggih? Nah, mulai ini. Sini nak. Nih, yuk mulai. Yang sudah mendapatkan kertas, kalian mulai membuat kesepakatan kelas. Oke? Berarti paling kenapa, Bu? Iya. Paringi nama, nggih. Yuk, paringi nama. Sudah? Selesai? Satu saja. Kalau sudah, siapa yang berani maju? Ini Bu Anti membuat dulu. Kesepakatan kelas.
maju lagi. Ayo Mbak Usna, maju. Yuk, terus nih bawahnya lagi. Yuk, siapa yang colok? Ya, Mbak Kesia sini. Terserah mau yang mana. Oh, ayo colok maju. Nah, yuk siapa lagi? Ya sini. Udah. Udah, yuk. Ayo di sini. Yuk, tempel. Udah semua ini ya. Sekarang Bu Ati baca satu-satu. Yang pertama, berpakaian rapi ke sekolah, membuang sampah pada tempatnya, piket sesuai jadwal, datang tepat waktu, mengerjakan PR jika ada PR, mengerjakan tugas dari Bu Guru, berangkat ke sekolah lebih awal, datang sebelum jam 7. Ini apa ini? Mengerjakan soal dari guru, ini sama ya. Nah, sekarang kita sepakati yang sama, misalkan lebih dari satu anak, kita ambil satu ya. Yang pertama, berpakaian rapi ke sekolah. Ini nggih, satu. Terus datang sebelum jam 7. Datang sebelum jam 7. Berarti ini berangkat lebih awal. Sama enggak? Sama kan? Sama. Nah, intinya sama nggih. Nih, nah, terus lagi. Disiplin datang tepat waktu. Sama? Sama. Disiplin dan berangkat tepat waktu. Sama. Berangkat tepat waktu. Sama. Berpakaian rapi ke sekolah. Mengerjakan PR. Ini berarti sama. Mengerjakan tugas dari guru nggih, sama. Membuang sampah pada tempatnya, ini membuang sampah pada tempatnya. Mengerjakan soal dari guru, sama. Saling menghormati dan menghargai, ini beda nggih. Berpakaian rapi ke sekolah, PK sesuai jadwal. Membuang sampah, jangan sampai telat ke sekolah. Ini hitungannya apa ini? Masuknya apa? Masuknya datang tepat waktu. Nah, setelah kalian membuat kesepakatan kelas, ini sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kesepakatan kelas yang kalian buat. Setelah membuat ini, kalian harus bagaimana? Setelah membuat menaati, ya, menaati aturan yang sudah dibuat kalian bersama-sama. Nah, sudah ini kalian bisa melihat hasil dari kesepakatan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, piket sesuai jadwal. Anda harus melakukan piket, nggih? Ya, terus yang ketiga, mengerjakan tugas dari Bu Guru. Yang keempat, berpakaian rapi ke sekolah. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai antar teman sama Bu Guru sama yang lebih tua, nggih? Ya, yang terakhir yaitu datang sebelum jam 7. Berarti datang tepat waktu, nggih? Nah, ini kesepakatan kalian buat bersama. Setuju? Setuju. Setelah melakukan ini, mulai besok pagi kalian harus mengikuti kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Siap? Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya kira
Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.